Silakan duduk Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan tolong diuji. Nubuatan bisa benar, bisa salah. Diuji. Ibu Ling diuji. 2-3 bulan ada banyak wanita yang datang ke tempat ini. Khususnya yang punya tekanan-tekanan hidup, stres, depresi. Siapa yang siap melayani mereka, angkat tangan. Kok cuma 4 orang? Oh udah semua. Kenapa takut orang stres? Jangan saudara, mereka perlu engkau ibu-ibu ya. Puji Tuhan. Thank you buat semua ya, buat wanita-wanita Tuhan di tempat ini. WOI. Woman of Impact. Luar biasa nama ini. Saya dan istri juga punya pelayanan namanya Strong Woman. Istri saya di belakang yang baju hijau. Itu ya, kami bawa 2 baby kami. Makanya hari ini agak rame pasukan di belakang. 2 anak kami yang terakhir ini Tuhan kasih tahun lalu kepada kami. The long story, tapi singkatnya Tuhan suruh kami untuk mengasuh mendidik mereka. Dari rumah sakit yang berbeda, dari orang tua yang berbeda, Tuhan bicara kuat, ini generasiku ambil seperti Firaun mengambil Musa. Udah seperti anak kandung kami, kadang-kadang orang kalau ke mall kami bingung juga. Pak cucu ya? Ya terserahlah dalam hati gue. Ada yang bilang anak, iya saya bilang. Cucu, ya udahlah terserah. Kembar, iya. Padahal gak ada kembar-kembarnya. Kok mirip Pak, kok mirip? Dari saya sama istri kadang-kadang bingung miripnya di mana. Ya udahlah gak apa-apa. Anak kami yang bungsu Ashley, yang belakang cicinya yang take care hampir setiap hari sama adik-adiknya. Kami 5 jadi semuanya. Yang dari kandungan istri saya 3, yang langsung dari Tuhan 2 saudara. 5. Dan Tuhan suruh kami harus untuk build generation, build family, and build community. 26 tahun lalu kami menikah, Tuhan kuat banget bilang kepada kami 3 hal ini. Bangun keluarga yang kuat, bangun generasi yang kuat, bangun komunitas yang kuat. Jumat ini saya kumpulkan pria-pria. Kalau ada strong woman, kenapa gak ada strong man? Jadi Jumat nanti kami kumpul strongman di Jakarta Barat. Gak banyak-banyak sih, harapan bisa 50-an orang. Semua pebisnis, anak-anak muda yang baru raise up new business. Saya selain gembala, saya juga trainer saudara. Mentraining perusahaan-perusahaan kantor. Salah satu bank terkenal di Indonesia ini menjadi salah satu klien kami untuk kami latih di dalam karakter. Jadi kami punya assessment karakter, kami punya family assessment, kami bisa mengetes anak-anak passionnya, dia punya fakultinya apa, kami bisa mengarahkan itu saudara. Jadi memang kami punya satu one shop shopping untuk satu membangun keluarga dan generasi ke depan Bapak Ibu. Oleh karena itu saya percaya sekali bahwa apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita saudara, ini adalah sesuatu untuk pekerjaan kerajaan Allah saudara. Amin. Nah saudara Bapak Ibu yang terkasih, wanita-wanita Allah yang terkasih, saya gak tahu kalau di tempat istri saya, kalau dipanggil strong woman, yes, 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 yes. Kalau di sini WOI apa Bulingling? Oh sama juga, oh yaudah. Memang yes to way, yel-yel paling gampang ya. Yes I can, ada tambahannya kalau mereka ya. WOI. Masih ada yes, yes, yes. Ada yang sudah bangun sih Bulingling. Tapi masih ada yang masih badannya di sini, pikirannya masih di dapur. Karena tadi masak nasi lupa untuk matiin rice cookernya. Saya berharap di sini nggak ada pikirannya di dapur atau di rumah. Amin. Bapak Ibu, bapak-bapak adalah 3 orang, gak apa-apa saya sebut. Pemain musik 3, gak tahu bapak-bapak gak tahu mereka. Ibu-ibu lah kebanyakan ya. Saya
hari ini benar-benar ya mendapat sesuatu yang Tuhan bilang tadi pagi. Saya bangun tadi 5:30 dan Tuhan nyatakan hal yang kuat di tempat ini. Saya gak tahu udah hampir seminggu ini ngerasa hal ini saudara yang harus dikerjakan sebelum kedatangan Tuhan. Yang kedua, kedatangan Tuhan itu udah gak lama. Tapi sebelum kedatangan itu, mari kita mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Mari sama-sama kita buka firman Tuhan. Di dalam firman-Nya hari ini Lukas pasal yang ke-9. Ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya bacakan buat kita semua. Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kepaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Ibu-ibu yang terkasih, Yesus ketika dia panggil murid-muridnya, dia ingin memberi yang dahsyat dalam kehidupan murid-muridnya. Saudara, banyak orang berpikir ngikut Yesus cuma harus menerima berkat-berkat saja. Saya bilang itu terlalu naif dan terlalu kecil. More than, lebih dari itu Tuhan mau beri dalam hidup kita, saudara. Apa yang Tuhan mau beri? Yaitu Dia beri kuasa kepada kita. Katakan, saya diberi kuasa. Kuasa apa, saudara? Ada 3 hal kuasa yang Tuhan beri buat kita. Untuk kita sebagai wanita-wanita yang membawa dampak, yang membawa impact. Kalau nama ini dibuat, saya yakin nama ini punya meaningful. Punya saudara arti yang dahsyat. Gak sembarangan saudara, woman of impact. Nama itu menentukan destiny kita. Nama menentukan perjalanan hidup kita. Nama akan membawa hidup kita kepada rencana Tuhan yang besar. Oleh karena itu bagaimana kita menjadi wanita-wanita yang berdampak. Tuhan ingin kita diberi kuasa. Bahkan sudah diberi kuasa. Nomor 1, kuasa apa yang diberikan? Ayat Yohanes 8:44, next slide, dikatakan begini saudara. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara, nomor 1 Tuhan memberi kepada kita untuk menguasai setan. Dahsyat enggak? Ayat yang tadi dikatakan, ayat yang pertama kembali ke Lukas tadi 9. Saudara perhatikan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai apa? Setan-setan. Bilang kepada kiri kanan kita. Kita yang menguasai setan bilang. Bukan setan menguasai kita bilang. Awas ibu-ibu kalau masih ada yang takut lewat kuburan ya. Awas kalau di rumah mati lampu, suami gak di rumah, ketakutan ya.
Ayat ini berarti belum nempel di pikirannya. Tuhan bilang kita menguasai bukan setan saudara. Setan-setan, kuntilanak saudara. Ya, sampai kepada semua keturunan kuntilanak kita kuasai saudara. Ya, setan-setan. Apalagi setan apalagi. Mau setan dari manapun saudara, Tuhan bilang kita menguasai setan-setan itu saudara. Tahu nggak? Kembali ke next tadi yang kedua. Setan itu menipu kita berkali-kali dan banyak orang Kristen nggak sadar ditipu. Kekristenan hari-hari sedang digoncang dengan pengajaran tipuan-tipuan setan. Salah satu pengajarannya bilang begini. Gak apa-apa Bu Lingling Kristen. Suami Kristen, anak-anak Kristen, yang penting kita berbuat baik, nggak usah ibadah, ya online aja terus. Saya paling nggak suka ibadah jum-jum itu, serius saudara. Covid kemarin saya nggak pernah jum-jum saudara. Kami ibadah semua, satu pun nggak ada yang kena Covid saudara. Nah pengajaran ini bilang, gak apa-apa berbuat baik yang penting. Kan Yesus tahu kita kok. Ya, Yesus ngerti kok kita. Gak apa-apa menikah. Nanti kalau gak cocok, pisah-pisah gak apa-apa. Toh Tuhan tahu kok gak ada manusia yang sempurna. Ini mulai sesat-sesat nih pengajarannya. Gak apa-apa anak kita ya maaf, punya teman lesbian. Kan namanya manusia saling mengasihi. Baik lawan jenis, sesama jenis, gak apa-apa. Kristen progresif mengajarkan begitu, saudara. Itu tipuan yang membuat kita binasa. Saudara. Sepertinya baik, sepertinya bagus, tetapi tidak ada dalam kebenaran. Ingat, yang baik belum tentu benar. Kalau udah benar, pasti baik saudara. Gak ada perceraian saudara. Kenapa dia bilang boleh bercerai? Karena dia ambil kutip Alkitab yang maaf, bodoh saudara. Dia bilang begini, lah buktinya Daud istrinya 8. Dia ambil Daud kan? Lihat yang udah nonton podcastnya itu kan. Kan gak apa-apa Pak. Apalagi Salomo. 1000 Bu. Ya, dia bodoh banget saudara. Ini manusia-manusia oon saudara. Dia gak ngerti pada waktu itu konteksnya. Ya, kebenaran firman belum dinyatakan. Dia gak ngerti saudara. Makanya dia allow everything. Ngizinin apa-apa. Boleh lesbian, boleh homoseks, gak apa-apa, ya kan saling mengasihi, human right. They talking above ya human right. Selalu bicara di atas hak-hak asasi manusia. Itu tipuan untuk supaya Kristen, kekristenan, semua hal-hal yang dibangun fondasi firman dihancurkan karena dia pendusta. Dia mau berkata sekendaknya sendiri tanpa ada kebenaran. Hati-hati saudara. Jangan gampang terima setiap orang ngomong dia apa-apa dimanapun saudara. Even saya mau beritahu, hati-hati semua nonton YouTube. Podcast yang mau mengaku itu Kristen dan sebagainya. Hati-hati. Minta tuntunan Roh Kudus. Ini benar gak? Ini benar gak Tuhan? Banyak hari-hari ini orang sedang goncang. Saya kemarin ketemu salah satu owner pemilik hotel. Dia bilang, Pak saya kayaknya setelah saya pelajari. Saya lebih cocok kepada agama Kristen progresif loh Pak. Kaget saya. Saya lebih cocok Pak. Dia gak memaksa kita untuk ibadah, gak memaksa kita untuk jadi jemaat. Wah ini ngaco. Tapi saya gak argue saudara. Oh gitu ya Pak. Ya udah Pak. Bapak berdoalah. Biar Tuhan beri pencerahan saya bilang. Yang terbaik dalam hidup Bapak. Bos loh saudara, bos besar. Ya ini yang terjadi hari ini. Makanya kita
punya otoritas, diberi kuasa untuk menghancurkan dia. Saudara, apapun yang hari-hari ini yang kita rasa itu baik, hati-hati. Belum tentu ada kebenaran, dan ingat, gak mungkin ada kebenaran di dalamnya kalau orang-orang pelakunya gak hidup benar. Makanya untuk ngecek apa yang orang katakan, lihat kebenaran dalam hidupnya. Hati-hati saudara. Saya gak pernah mau menghakimi orang. Tapi kalau saya mau lihat orang, siapapun yang bicara, siapapun yang khotbah, siapapun yang menjadi pejabat. Pertama yang saya lihat, keluarganya. Lihat track record keluarganya. Pernah cerai enggak? Kami waktu COVID, itu istri saya saksi saudara. Melayani 3 pendeta cerai saudara. Cerai. Ini mengerikan sebetulnya kekristenan hari ini kalau saya mau ngomong gamblang apa adanya saudara. Majelis juga begitu, cerai. Saya bilang selama ini Bapak ngajarkan apa kepada jemaat, saya bilang. Wah banyak Pak, saya ngajarin ini pelepasan, kemasukan. Loh orang lain lepas, kamu kemasukan dong berarti, saya bilang. Iya, aneh saudara, ngajarkan firman katanya begini-begini. Orang pelepasan, dia kemasukan. Kemasukan roh cerai saudara. Kami perdamaikan, itu istri saya saudara, ayo damai. Wah istrinya di lantai 2, saya sama suami di lantai 1. Untuk ketemuin gak bisa, gak mau, putus gak bisa. Ngeri saudara hari ini. Jadi makanya Tuhan bilang saudara, bahwa engkau diberi kuasa. Sadar gak ibu-ibu kita ini ada kuasa. Bahkan Tuhan bilang gini, engkau diberi tenaga, bukan hanya kuasa, tenaga, katakan tenaga. Bilang kiri kanannya, kita ada tenaga loh untuk melayani Tuhan. Jangan ada yang gak melayani di sini. Pulang habis ibadah, daftar semua sama Ibu Ling, aku mau melayani. Jadi tim besuk, tim doa, singer, pemerhati, hospitality, perangkai bunga. Kok gak ada bunga di sini ya? Biasanya wanita tuh identik bunga gitu loh. Ya ini masukan aja gitu. Saya suka yang indah-indah saudara. Suka bunga saudara. Amin. Ada yang di sini berkata, saya juga suka bunga, apalagi bunga bang Pak. Oh haleluya. Suami saya selalu menerima dan memberikan itu. Saudara, ini yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberi kita, saudara, ayat ini dahsyat. Mari kita baca ayat yang ketiga. Katanya kepada mereka, sebelum ketiga, masih di ayat yang pertama, bukan hanya diberi kuasa untuk mengusir dan menguasai setan-setan, tapi yang kedua, untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Yang kedua, kita diberi kuasa untuk menyembuhkan segala penyakit. Saudara, ada 3 penyakit di dalam diri manusia yang jelas, yang kita lihat dengan mata telanjang. Yang pertama, sakit fisik. Kami kemarin ngelayani 2 orang, besuk maksud saya sama istri saya. 2 orang sakit saudara. 1 ibu 63 tahun kanker tumor. Yang satu seorang bapak 78 tahun ya punya masalah jantung, fisik. Kami doa, kami urapi, kami bikin pujian penyembahan di sana. Saya sangat appreciate worship tadi ya, luar biasa. Memang worship harus terus dibangun di tempat ini. Waktu penyembahan saudara terjadi, saya ngelihat mereka dilawat Tuhan. 2 orang ini di tempat yang berbeda. Penyakit fisik, percayalah, Tuhan pasti bisa sembuhkan. Pasti. Tapi ada penyakit yang kedua yang Tuhan gak bisa sembuhkan. Hah? Pak Daniel ngeri banget ngomongnya. Lah iya.
Buka dalam 1 Timotius 6 ayat 4. Udah gak usah dibuka, ini gue udah bukain. 1 Timotius 6 ayat 4 bilang begini. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal. Ini orang gak punya masalah, cari masalah terus. Padahal hidupnya udah penuh masalah. Mencari-cari soal dan bersilat kata. Yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Bilang kiri kanannya, gue ngeri banget baca itu. Kenapa? Karena itu ada orang-orangnya di sekitar kita. Tapi di sini Bu Ling gak ada. Amin. Saya ngomong amin tutup mata, gak ada. Gak ada. Begitu buka mata, lu ada lagi. Saudara, penyakit yang kedua ini gak bisa Tuhan jamah. Jangan ibu-ibu doa, Tuhan jamah. Supaya bibirku gak gosipin pendeta di rayon 1D, Pak Kiki. Oh Tuhan, aku biar gak gosip Pak Niko, Pak Gilbert, Pak yang lain. Buktinya gosip terus kita. Ini repot saudara. Hancurnya banyak persekutuan, hancurnya banyak komunitas. Karena ada banyak penyakit yang dicari-cari. Soal yang untuk supaya terjadi saudara perpecahan. Dan itu menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Saudara, kita kalau dengar berita yang yang hot gitu saudara. Ya. Terus kita tahu pelakunya datang di depan kita. Kita misalnya dengar cerita itu hot itu Sabtu lah. Minggu kita ibadah. Ngelihat orang yang ceritakan, yang maksudnya yang diceritakan itu di depan kita. Apa reaksi kita pertama? Ayo. Apa Bu? Jujur. Iya, di hatinya. Itu dia eng. Pas mau salam, shalom. Dia mau shalom. Apa Bu? Lupa shalomnya dibuang. Arahnya ke tempat Bapak itu. Kenapa? Karena yang sampah sudah masuk ke pikiran kita. Dan kita sudah label dia salah. Kita udah judge dia orang yang berdosa. Itu persoalan banyak di tengah-tengah kita yang membuat hancurnya. Bahkan bukan hanya gereja, komunitas, perusahaan, kantor, gosip bertebaran di mana-mana saudara. Ngeri penyakit ini. Makanya saya bilang penyakit ini gak ada obatnya. Selain satu, bertobat. Saya yakin di sini gak ada sekali lagi. Saya lihat mukanya malaikat semua di sini. Amin. Gak ada yang saling gosip. Setuju? Ketika kita sudah saling saudara menyakiti, kita mencari-cari soal, gak ada masalah sebetulnya. Tapi kita cari-cari terus, kita ungkit-ungkit terus, kita persoalkan terus. Jadi masalah, jadi fitnah, jadi percideraan, dan ujung-ujungnya pasti kita bisa berpisah. Kenapa gereja hancur? Karena spirit ini saudara. Spirit ini. Wah saya puas banget dah pokoknya nangani gereja yang hancur. Benar, salah satu training kami banyak memuridkan gereja-gereja. Dan mereka cerita bagaimana gereja mereka hancur gara-gara dibuat seperti itu. Fitnah-fitnah yang gak bertanggung jawab saudara. Saudara mari kita bertobat. Saya pun bertobat saudara. Kadang-kadang gampang kita dengar isu. Ini pendeta ini, langsung kita juga ikut-ikutan di sosmed tambah-tambah gaduh. Ini kan? Kita sering begitu kan. Makanya hati-hati apa yang kita ketik saudara. Kita gak sadar sebenarnya kita sedang bersilat kata. Kalau sekarang di medsos gak masuk ayat ini. Karena di sini dibilang bersilat lidah. Aku gak bersilat lidah tapi bersilat jari saudara. Karena jari kita lebih jahat sebenarnya dari mulut kita. Nih, hati-hati. Saya berdoa di wanita di tempat ini, gak ada spirit ini.
Kalau spirit ini ada, ayat 2 Timotius 2:17 terjadi. Apa itu? Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Wow. Di antara mereka termasuk Hermenius dan Filetus. Saudara, roh spirit gosip, bersilat kata, cari-cari soal, itu sama dengan kanker. Kanker. Kalau udah stadium 3 ke 4, siap-siaplah saudara. Iya. Kalau enggak Tuhan yang memulihkan enggak bisa saudara. Perlu pertobatan. Maaf ibu, aku kemarin gosipin ibu. Dikul, masih cool ya bu? Waktu dikul saya ceritain ibu yang jelek. Emang ibu ceritain apa? Ibu saya ceritain adalah wanita penggoda suami orang. Hah? Kok ibu cerita gitu? Ya habis aku kemakan gosip. Rame. Hanya satu caranya. Bertobat dan mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan, mulutku hanya untuk memuji memuliakan Tuhan. Gak mau bersilat kata, gak mau cari-cari soal. Gak mau membuat hal-hal gaduh. Gak mau memanas-manasin orang. Mulutku hanya untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan mau kita menang. Tetapi ada yang penyakit ketiga. Penyakit, nah ini dia. Yang tadi 2-3 bulan lagi akan datang tadi yang saya bilang. Jiwa. Saudara, orang kalau jiwanya terganggu, dia nggak akan bisa saudara mengalami hal-hal yang dahsyat dalam hidupnya. Pegang kata-kata ini. Orang kalau terganggu jiwanya, apa ciri-cirinya orang terganggu Pak Daniel? Dengar baik-baik. Orang yang terganggu jiwanya gampang dan mudah tersinggung. Itu termasuk gangguan jiwa loh saudara. Cuman stadiumnya kecil. Lah iya. Iya. Yang kedua, gampang marah. Yang tadi yang pertama tersinggung, marah. Yang ketiga, tersinggung. Gak terima. 3 hal ini gak ada sengaja, saya memang gak buat sengaja. 3 hal ini gak diberesin, lama-lama kita punya akar kepahitan. Nah perhatikan ya saudara, kenapa orang gak pulih-pulih saudara. Udah ke gereja, ikut som, ikut kul, som 1, som 2, berapa sekarang Bu Lingling? Udah banyak banget lah, ya kan? Udah berapa ratus Bu? Oh Tuhan Yesus 400, itu berapa seri itu banyak banget. Oke udah ikut, temennya bilang begini, hei ini kan Bu Lingling, cing. Lu kok gak berubah-ubah cing? Mudah-mudahan gak ada di sini. Emangnya lu gak lihat gue berubah? Enggak. Lu mah gue udah ikut 400 kali lo som. 400 seri som lo. Lu mau 400, 500 kayaknya gak berubah lu. Lu jangan gitu dong. Iya lu sih kadang kepahitan, tersinggung. Saudara, ketika kita nggak beresin di akar masalahnya, ini akan menumpuk dan menjadi bom waktu. Bahkan ini akan menjadi satu hal yang turun nanti ke generasi berikutnya. That's why, dengar baik-baik. Perlu kita bereskan apa yang pernah membuat kita luka dan pahit saudara dalam hidup ini. Biasanya yang kami temukan dalam konseling saudara. Latar belakang orang menentukan. Contoh ya, waktu dia kecil saudara. Dia lihat papanya ninggalin mamanya waktu dia umur 6-7 tahun. Dia lihat papanya ceraikan mamanya, papanya kawin lagi. Anak yang kecil ini mau wanita mau pria sama, itu langsung di dalam hati. Dia gak bisa bikin apa-apa kan. 6 tahun 7 tahun mau bikin apa-apa. Yang tahu dia rekam. Nah lihat ini saudara. Selalu otak alam bawah sadar kita merekam hal-hal yang luka dan hal-hal yang trauma. Dan itu terbawa sampai kita mati. Dengar baik-baik.
Jadi waktu kita ngelihat papa kita ceraikan mama, pukulin mama kita, di hati kita terikot gini, kurang ajar. Kalau dia perempuan, laki-laki, maaf ya, ini pakai bahasa yang gak enak nih. Laki-laki kurang ajar, laki-laki gak tahu diri, wah munafik dan sebagainya. Bapak apa lu, bapak bejat gini-gini. Itu terekam saudara. Waktu remaja, ini gak beres, dia bertumbuh, dia nggak stabil. Di kantor ketemu pria, dia alergi. Dia berpikir kalau gue dekat sama pria ini, nanti kayak bapak gue nih. Yang kejam, yang gaplok. Ketika dia pacaran, dia insecure bu. Dia nggak rasa aman. Wah jangan-jangan belum pacaran, gue digaplok deh. Benar pacaran digaplok saudara. Konseling sama gembala pernikahan, Pak aku digaplok gini-gini. Ayo berpulilah, bertobat, mau menikah tinggal 6 bulan lagi. Ayo cing-cing pulih ya sama Koko Robet. Ayo saling mengampuni. Pulihlah sementara. 6 bulan kemudian merit diberkati. Eng ing eng, deng 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 deng, deng 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 deng, diberkati. 3-4 bulan berjalan dalam pernikahan. Terjadi hal-hal yang sudah menumpuk waktu pacaran. Terungkit, lu dulu ya waktu pacaran. Gua makan lu gak traktir sekarang udah kawin. Lu ya gak nyiapin uang dapur. Gak nyiapin untuk kebutuhan gini. Lu suami gimana kan? Terjadi saudara. Bertahun-tahun dalam pernikahan itu jalan tanpa ada sebenarnya kasih. Jadi pernikahan seperti itu hampir sama seperti neraka yang kita jalani setiap hari. Bapak ibu, ibu-ibu khususnya. Surga neraka itu ada di bumi. Jangan nanti mati kan kita kalau khotbah kan di rumah kedukaan. Bapak ini udah ke surga. Oh enggak. Surga itu sudah ada di bumi dan di dunia ini. Neraka dan bumi itu kita yang menentukan. Kalau pernikahan kita indah, dahsyat, saling pengampunan, saling menerima, saling mengasihi, rumah tangga kita surga. Tapi kalau tiap hari bangun pagi, istri ngeliat suami udah sebel, suami ngeliat istri sebel, apa lu lihat-lihat? Lalu apa lihat-lihat? Lu istri gak ada kopi, gak ada sarapan, gak bisa masak. Gimana lu istri? Lu jangan bilang gitu ya. Gue gini pernah belajar kursus masak. Mana buktinya? Wah rame gara-gara makanan sarapan pagi saudara. Lu gak kayak mami gue. Banding-bandingin mami lagi. Padahal ada lagu ojo dibanding-banding ke. Lu gak kayak mami gue. Jago bikin siomay. Jago bikin capcay. Jago bikin barongsai. Semualah dia bikin. Lu masak air aja angus. Bikin Indomie keriting lurus lu buat. Wanita apa lu, ha? Lu bilang udah kursus, mana sertifikatnya kursus masak? Nggak usah lu cari-cari kesalahan gua. Lu juga suami sompret. Lu ngomong janji waktu menikah setiap bulan 25 juta. Ini nolnya nggak ada 1. Jadi berapa itu bu? 2,2 juta setengah. Lu tahu hidup apa 2,5 di Jakarta? Sompret. Suaminya namanya jadi Gunawan tambah sompret saudara. 2,5 lu hidup lu sendiri. Anak udah 1 nih ya. Susu udah makin hari makin naik. Belum telur. Telur tuh tahu nggak lu? Kadang 27, kadang 29, tiba-tiba 35. Lu tahu gak harga telur? Saya hafal banget saudara harga telur. Karena saya pemakan telur tiap hari. Saya sama istri keluarga kami gak makan karbo, kami karbonya telur tiap hari. Makanya kami bisa konsumsi telur seminggu bisa 12, 13, 15 kilo. Gak pakai nasi. Kami intermittent fasting. Kami mau sehat sampai Tuhan Yesus datang. Sampai 85 tahun, 90 tahun tetap melayani Tuhan. Gak pernah boleh ada kata pensiun. Jadi kembali saudara, jiwanya lu
luka. Termasuk laki-laki. Begitu ngeliat bapaknya, maaf, waktu dia kecil bapaknya mabuk, main judi, ceraikan mamanya, dia bilang begini, gua nanti gede, gua gak kayak seperti lu, hei singa tua ompong. Laki-laki juga hati-hati loh. Anakmu laki-laki, saya baru kesini, mau kesini, seorang ibu muda Bu Lingling, WA saya anaknya SMA kelas 3, stres mau bunuh diri. Kenapa? Karena tiap hari bapaknya bilang gini, lu jangan sok jago, lu anak kecil gak ngerti apa-apa. Lu itu gak bisa apa-apa. Padahal anak ini saya tahu banget punya potensi. Dia bisa basket, dia bisa main bola. Tapi bapaknya bilang selalu begini, udah lu gak usah main bola. Cedera udah 3 kali. Sosokan lagi mau cedera lagi lu. Gitu. Potensi anak ini dimatikan saudara. Besok kami mau konseling sama anak itu. Tolong Pak Daniel, ibunya aku udah gak bisa, nangis saja. Tolong Pak Daniel, aku stres depresi. Dia depresi, aku double depresi. Serius saudara? Kelas 3 SMA, 18 tahun. Jumat kami akan ketemu. Kami akan sama-sama doakan dia. Saya ngeri hari ini ngelihat anak-anak remaja yang luka dan pahit. Ngomongnya selalu, mama, gue gak berarti hidup ini, papa gak ngargain gue, mati aja deh gue. Mati aja. Udah gitu di sekolah, teman-teman gak ada lagi yang teman gue yang deket. Dia ini susah bergaul saudara. Kenapa dia susah bergaul? Karena dia gak ada rasa aman. Rasa aman seorang anak, dia harus dekat dengan papahnya. Dengar, papa itu adalah model dalam kehidupan seorang anak. Ibu itu adalah saudara, dia seorang yang memberikan dampak emosional yang baik. Jadi ibu itu saudara model emosi seorang anak. Ayah model atau contoh teladan dalam seorang anak. Makanya kalau mau lihat moral anak kita, lihat bapaknya dulu. Lihat bapaknya. Bapaknya selebor, preman, anaknya pasti gitu tuh. Sopan, kalau ayahnya sopan, anaknya sopan. Shalom tante, mau ketemu papa ya tante? Iya. Saya ngajar anak-anak saya dari kecil. Siapapun yang datang tamu ke rumah, kamu harus sapa, tegur, tanya mau minum apa om, tante. Bila perlu makanan siapkan. Itu dah SOP di rumah kami saudara. Sampai hari ini. Ketahuan kok itu anak gimana, lihat aja bapaknya. Kalau anaknya wanita marah-marah atau saudara judes, jutek, mamanya pasti kurang lebih seperti itu. Gak enak nyampeinnya. Tapi itu kenyataan saudara. Iya, kalau mamanya jutek, ya nggak mau eksklusif, nggak mau inklusif, tapi eksklusif. Anaknya eksklusif Bu Ling. Ya. Lihat temen, ini temen gue mamanya oke semua nggak, the have semua nggak, ya gue harus the have. Gitu. Kalau temennya nggak the have, dia nggak mau gaul. Itu nggak baik loh saudara. Anakmu akan punya sosial yang akan membunuh justru pribadinya. Anak-anak saya itu saya ajarin bergaul sama pemulung, bergaul dengan anak-anak pengusaha. Bahkan anak-anak kami tuh ngajar di sekolah-sekolah prasejahtera di Dan Mogot. Itu Ashley tuh ngajar saudara di sekolah yang saya bangun. Anak saya tuh Ashley, dia ngajar bahasa Inggris. Itu sekolah kami bangun 12 tahun lalu, 90% muslim. Dia ngajar tiap minggu. Jam 6 dia udah berangkat, sekalian dia sekolah. Di NDC sekolahnya, SMA dia udah tamat, tahun ini dia akan kuliah di hukum, Untar. Anak saya yang gede juga ngajar anak-anak sekolah minggu di keluarga-keluarga prasejahtera. Anak saya yang cowok apalagi, hampir tiap bulan dia bikin baksos. Waktu laki-laki anak saya yang cowok kedua, dia dari BINUS udah selesai, dia kumpulin temannya di BINUS, dia bilang gini, mau gak kita tiap bulan
sebulan bahkan 2 kali kita bikin nasi bungkus, kita bagi kepada orang-orang di jalanan. Wah, teman-temannya kaget. Gila lu Dev, dari mana duit? Dari yang papi mami kita kasih, dia bilang begitu. Kita kumpulin. Udah terkumpul, dia bilang sama mamanya, "Ma, masak ya." Enak aja. Kirain dibeli di nasi Padang, ternyata mamanya disuruh masak, Saudara. Ya udah, masak-masak. 100, 200 dia bagi-bagi, Saudara. Tiap bulan bisa 2-3 kali, Saudara. Mereka kami ajari untuk hidup bersosialisasi dengan siapapun. Saudara, kalau kita menang jiwa, dengar baik-baik, maka mudah Tuhan untuk melakukan hal-hal yang dahsyat dalam hidup kita. Bahkan Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Bahkan saudara, apa yang kita sedang doakan bagi Tuhan, gampang untuk menjawab kalau kita pulih. Saudara, kalau kita nggak pulih bagaimana? Ya, masalah trouble demi trouble datang. Nah, istri saya mau share bagaimana dia melayani wanita-wanita strongman. Masih ada waktu bowling? Boleh? Boleh ya? Oh boleh katanya sayang. Saya takut kalau waktunya nggak ada, kan ibu-ibu takutnya di sini nyanyi kan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Itu nyanyian peperangan tuh. Puji Tuhan, haleluya. Lapar maksudnya. Ini istriku yang terkasih dan tercantik di dunia. Silakan saya. Shalom wanita yang dikasihi Tuhan. Ya, tadi dikatakan memiliki jiwa yang sehat ya. Betapa penting sekali memiliki jiwa yang sehat. Karena jiwa yang sehat itu adalah tempat untuk Tuhan curahkan berkat yang luar biasa. Saya seringkali punya moto begini buat anak-anak, seluruh wanita yang saya layani, Bu. Kalau kita hidup hanya untuk diri kita sendiri, berkatnya kecil. Kata Tuhan kan kamu cukup untuk hidup untuk anak kamu 5, suami 1. Udah cukup untuk ber7 kata Tuhan. Tapi kalau kamu hidup buat banyak orang, mikirin banyak orang, hatimu, jiwamu sehat, berkatmu besar. Ya. Dan salah satu ciri ya, jiwa yang sehat. Ya, ini salah satu ciri jiwa yang sehat adalah memiliki tentu keinginan yang sehat. Ya, hati-hati dengan sebuah keinginan ibu-ibu. Ya, karena Tuhan itu selalu menjawab lewat keinginan. Gak pernah ingin, gak pernah rindu, Tuhan gak pernah jawab. Ya, Tuhan katakan seberapa ingin kamu Maria, seberapa rindu hatimu. Hati saya sangat rindu ibu-ibu untuk dipakai Tuhan. Ya, sejak dari kecil saya melayani Tuhan. Sekolah minggu, remaja, bahkan saya udah tahu tujuan hidup saya adalah untuk melayani Tuhan. Saya mempersembahkan hidup saya. Ya, saya sangat-sangat rindu dipakai untuk wanita. Orang yang rindu, ya, orang yang ingin, bukan cuma ingin, dia pasti berdoa. Ya. Orang yang rindu, dia pasti berpuasa. Orang yang rindu dan ingin dia pasti mengejar Tuhan. Saya rindu sekali. Waktu pandemik ya, kita tahu kita semua banyak shutdown ya. Saya bilang Tuhan saya gak bisa kayak gini terus. Saya rindu sekali Tuhan hidup saya dipakai gimana caranya Tuhan. Di masa shutdown seperti ini, di dalam kegelapan seperti ini saya bisa dipakai Tuhan. Saya rindu. Sangat mengingini sampai sakit perut, ya sampai doa nyembah. Ya, akhirnya Tuhan berikan saya Maria layani setiap ibu-ibu, istri-istri yang ditinggal oleh suami. Betapa banyak kan? Ya, yang karena komorbid, walaupun bukan karena bukan karena pandemik, tapi karena komorbid, karena apa? Itu ibu-ibu teman saya mulai dari satu ibu saya telepon, saya kuatkan. Tiba-tiba satu ibu ini bilang, Bu, teman-teman kita juga meninggal Bu, 3 hari kemudian suaminya. Saya kuatkan dari 2-3 ibu-ibu saya kumpulkan. Awalnya cuman yuk kita bikin grup WA. Tapi mereka bilang, Bu jangan stop, bikin doa. Oke, doa. Kamu orang bikin doa, saya jabanin gitu ya. Kita bayar harga sama-sama, kita bikin, kita nyalakan api pujian, penyembahan, doa. Dari 3 orang bertumbuh menjadi 50 orang ibu-ibu. Ya dan kalau kumpul, kemarin saya kumpulkan Paskah 70 orang wanita janda. Ya Bu saya belum janda tapi saya ingin menjadi sahabat. Ayo
Saya sebut sahabat strong woman. Kita nyalakan api. Ngapain aja kita di situ? Nyembah, nyanyi, nangis di kaki Tuhan, dandan menjadi mempelai Tuhan. Terus kobarkan api Tuhan. Saya bilang gini, sekarang udah sesi kedua ya ibu-ibu, jangan terus menerus berduka cita. Emangnya Bu Maria udah gak ada suami? Ada ini di belakang. Ada, saya bilang, tapi saya gandeng ibu-ibu yang udah menjanda 20 tahun, yang sudah menjanda 22 tahun, tante ayo. Ya, ini waktunya kita melayani. Yuk lihat ladang sudah menguning, yuk sama-sama saya. Ya di situ yang janda sudah 20 tahun bersaksi, akhirnya api itu nyamber. Sesi kedua sekarang saling melayani. Bahkan bukan cuma yang ditinggal suami ibu-ibu, yang ditinggal anak juga banyak. Ya ditinggal suami dan ditinggal anak. Ibu-ibu, kalau engkau sangat mengingini, Ibu Ketua, seberapa besar hatimu mengingini wanita-wanita ini tumbuh. Kalau kita sangat mengingini, Tuhan itu akan memberi. Seberapa engkau ingin anakmu bertobat, ingin suamimu bertobat. Orang yang sangat mengingini itu bukan cuma ingin, dia pasti berdoa. Dia pasti bangun tengah malam sujud berseru. Dia pasti pegang bantalnya. Ibu-ibu kalau suami belum bertobat gampang ibu-ibu. Ya pegang bantalnya doakan. Tuhan saya percaya semua Tuhan yang saya gak sanggup. Yang saya Tuhan gak mungkin punya Tuhan. Engkau sanggup Tuhan, Engkau jamah ketika lagi tidur Tuhan. Engkau yang tolong, Engkau yang proses dia. Jumpai. Doakan ibu-ibu. Saya setelah melihat begitu banyak yang saya doakan. Doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Pegang satu ayat itu aja. Tuhan kau katakan bukan kecil kuasanya, sangat besar. Seminggu lalu saya kesaksian sekali lagi. Saya baru mendapat satu pelayanan Bu. Seorang suami yang cukup punya usaha besar. Ya inilah kalau jiwa yang sakit ya. Apapun tuh jadi kesakitan. Dan kenapa jiwa itu bisa sakit? Karena berjarak dengan Tuhan. Kalau hidup kita berjarak dengan Tuhan sangat gampang kesakitan itu masuk. Yang gak usah yang aneh-aneh. Ibu Ketua ngelengos aja kalau orang yang kesakitan udah tersinggung. Saya gak disalam di sini, saya gak dianggap. Ya, saya bukan siapa-siapa, saya gak mau ikut WOI lagi. Itu kesakitan, sangat gampang. Itu sebetulnya tipuan iblis itu ya, yang paling menipu, mematikan. Jadi satu wanita yang saya layani itu keblokir. Ya hati-hati ya dengan roh keblokir, error ya. Saya sekarang sering bilang sama ibu-ibu, ibu-ibu kita harus tetap waras. Saya bilang gitu ya. Gimana Bu caranya tetap waras? Ya nyembah Tuhan. Ya tetap saling menasehatin supaya kita waras. Jadi keblokir ya. Belum gak ada masalah apa-apa, suami diberkati, anak sudah selesai, sukses, rumah besar, pemasukan masuk. Tiba-tiba keblokir gara-gara apa? Kekhawatiran, takut. Baru kunjungan ke saudaranya yang anaknya meninggal, ketakutan nanti kalau anak saya begitu meninggal bagaimana. Langsung kegilaan masuk, keblokir, gak mau mandi, gak mau makan. Terus aduh saya bilang ini benar-benar jiwa yang sakit. Saya diminta sama suaminya, Bu Maria tolong doakan. Saya udah gak angkat tangan nih lihat istri saya kayak begini. Ya makin diomongin makin keblokir, makin diomongin makin kekunci. Wah saya bilang ini perlu peperangan. Saya kumpulin keluarganya, saya kumpulin iparnya. Saya bilang ibu-ibu ya rindu gak melihat iparmu ini pulih. Saya gak bisa masuk nih. Ya saya cuma di ruang tamu, masa saya sama suaminya terus dia gak mau terima saya. Doa penyembahan setiap jam 9 malam sama saya 1 jam setengah jam. Yuk kita nyembah, kita dalam nama Tuhan Yesus roh yang keblokir, roh yang error Tuhan. Dalam nama Yesus roh yang Tuhan dikepung Tuhan kami patahkan, kami hancurkan, terbuka cuman kayak gitu. Tahu ambil naikin pujian penyembahan. Gak sampai seminggu. 3 hari. Saya bilang Tuhan saya gak mau cuma berdoa. Saya mau lihat mujizat. Saya mau lihat kenyataan. Saya mau lihat Tuhan pembelaan Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Benar. Yang gak bisa lari kemana-mana. Waktu saya ke rumahnya ketemu. Ketemu di kamar mandinya. Ayo saya kuatkan. Terus suaminya bilang Bu terima kasih.
Baru 3 hari ibu berdoa, istri saya udah waras, dia bilang ya. Udah waras, tadinya udah ke belakang tuh berkatnya dicuri. Ya hati-hati kalau nggak waras berkatnya dicuri ibu-ibu ya. Puji Tuhan, saya bilang enggak, tetap harus 7 hari, tetap harus kumpulkan doa. Udah nasar sama Tuhan 7 hari, 7 hari. Ya kemarin selesai semuanya waras, bahkan dia kasih kue. Ya dia bilang, Bu makasih ya saya didoakan. Nggak tahu saya bisa jadi kayak gitu tuh Bu. Ibu saya kirimin kue ya, aduh makasih anaknya bikin kue. Ya itu ibu-ibu sekali lagi ayo miliki jiwa yang sehat. Ingini Tuhan, kejar Tuhan. Ya maka berkatmu akan sangat besar. Amin. Puji Tuhan. Amin. Thank you sayang. Terakhir Tuhan memberi kita kuasa. Lukas 9 ayat yang 3 katakan begini. Katanya, nah ini dia. Katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Yang ketiga, Tuhan memberi kuasa untuk kita dijamin. Dijamin dari apa? Dijamin dari setiap kebutuhan hidup kita. Jangan pernah takut kita kekurangan. Yes, dolar semakin naik. Yes, harga semakin naik. Yes, bisnis semakin kurang. Oke, ya. Semua boleh terjadi. Tetapi apapun dunia yang sedang hari ini resesi. Kalau kita pegang prinsip firman Tuhan. Jangan bawa apapun. Ini bicara bahwa kita dijamin. Dunia boleh resesi. Tapi orang yang dijamin pasti resepsi saudara. Bilang kiri kanannya, kita selalu resepsi Bu. Saya gak pernah ngelihat orang benar saudara resesi. Serius. Dalam pelayanan kami saya ngelihat orang udah hancur terpuruk pun anak Tuhan. Dia tetap eksis. Tuhan bilang kalau kau melayani jangan bawa tongkat bicara apa? Perlengkapan. Jangan bawa roti, makanan. Apalagi uang dan baju. Bukan artinya saudara nanti ke gereja atau kemana-mana gak bawa uang, jangan. Saudara nanti gayanya gaya firman Tuhan lagi. Mana uangnya Bu? Bayar beli ini. Nanti Tuhan yang bayar. Jangan. Nanti saya yang ditangkap saudara. Saudara bicara jaminan. Bapa itu sudah menjamin hidup kita. Makanya saya gak pernah takut orang bilang, Pak Daniel gile lu. Usia udah gak muda di atas 50 lebih lu. Harusnya lu kayak gua nih. Masa udah 51, 52, enjoy nikmati liburan. Anak-anak kita udah gede-gede, ntar lagi kita mantu. Liburan ke Bali, jemuran di Kuta, ya kan. Sampai nanti datang tukang ibu-ibu, tukang urut. Pak pijit Pak, nah, dulu dipijit aja di Kuta situ, nikmati hidup. Saya bilang sama mereka, hidupku sudah nikmat bersama Tuhan. Dan tidak ada waktu untuk nikmat-nikmat seperti itu. Karena bagi kita saudara, melayani itu harga mati buat Tuhan. Kita melayani itu dan nikmat kok saya bilang. Yes, itu pilihanmu, it's your choice, it's okay. Feel free aja saya bilang. Tapi bagi saya ketika saya membesarkan ini, saya tahu ini generasi ilahi saudara. Saudara, saya gak takut masa depan mereka. Makan mereka, susu mereka, sampai nanti orang kuliah mereka nanti saya gak takut. Kalau Tuhan yang sudah jamin, siapa yang mau batalin saudara? Kita ini punya jaminan saudara. Kita dijamin keselamatan, kita dijamin dilindungi, kita dijamin diberkati, kita dijamin disertai sampai akhir zaman. Amin. Musisi. Boleh datang pemain musik? Ya. Saudara, apa yang Tuhan hari ini sedang kita hadapi, yang Tuhan izinkan, dengar baik-baik. Tuhan sudah beri kuasa dan kita pasti mampu mengatasinya. Jangan pernah lagi kita berkata aku gak bisa, aku gak mampu. Kau diberi kuasa. Ada kuasa untuk mengalahkan setan, kuasa menyembuhkan orang sakit. Jadi kalau udah mulai sakit-sakit, pilek-pilek, demam-demam, langsung dalam nama Yesus, kuasa ilahi Allah ada dalam hidupku. Gitu saudara. Kalau udah cek ke dokter, diagnosa dokter, gini Pak, begini. Aduh ada di ini saya, ada di rahim saya, ada kelenjar gini. Dalam nama Yesus, gak ada itu.
Saudara tahu istri saya tahun lalu itu pendarahan berapa bulan saya? 2 bulan. Bleeding tiap hari. Dokter sampai bilang, ibu kuat banget. Maaf ya, itu darahnya harusnya tadi istri saya cerita itu. Udah gak tahu pakai pembalut itu bisa 10 setiap hari. Keluar terus selama 2 bulan. Saudara tahu diagnosa dokter bilang begini. Dalam nama Yesus tidak ada penyakit yang mampu mengatasi kami. Cek setelah 2 bulan. Ibu ternyata bersih gak ada apa-apa. Clear. Amin. Saudara, mujizat itu masih ada. Jangan kalah dengan penyakitmu. Saya bilang sama ibu yang penyakit tumor kemarin. Ibu pemenang. Bangkit. Nyalakan rohmu. Saya gak pernah doakan orang sakit. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tolong Tuhan, tolong. Enggak. Bangun. Sembuh. Semangat. Kenapa orang sakit 90% rohnya padam. Orang sakit tuh rohnya padam. Makanya nyembuhin orang sakit, doain orang sakit. Jangan dikasih dinani bobo, bangkitkan. Nyanyi yang praise. Dok izin ya dok, saya mau nyanyi nyembah Tuhan di sini. Oh ya boleh, sus boleh ya sus, boleh. Ku menang, ku menang. Dari yang gak bisa nyanyi sih ibu. Menang, 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 ku menang. Udah sembuh itu. Oh, iya. Maaf ya, the last minute, the end-nya dia dipanggil Tuhan, dia meninggal dalam kemenangan. Jangan meninggal dalam keloyoan. Matinya kenapa? Stres, depresi. Gak keren saudara. Mati yang keren. Iya, lagi melayani jiwa. Sedang penginjilan. Sedang pergi, sampaikan sembako. Di situ orang gak suka kita, kita diraja, mati. Oh keren banget itu. Iya. Saya tuh ke Papua. Saya tuh misionaris di Papua 25 tahun lalu. Saya dipanain saudara. Saya itu dipanain. Aneh, panahnya itu selalu ya udah dari atas gini saudara. Selalu turun di bawah kaki saya. Saya di sini nih. Ada fotonya saudara. Teman saya sampai foto. Gile lu ya, panahnya sampai di bawah kaki lu. Lah kan firman Tuhan bilang, semua kuasa takluk di bawah kaki orang benar. Pulanglah ibu-ibu kekasih, biar kau pulang membawa kuasa yang sudah diberikan dalam hidupmu. Kuasa mengalahkan setan-setan. Kuasa untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan kuasa jaminan hidup, kebutuhan, perlengkapan untuk engkau dipakai diurapi kemanapun kau pergi. Biar berkat dari Bapa, cinta kasih anaknya serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus senantiasa memimpin, menuntun, menyertai hidupmu. Dimanapun kau pergi, kau dipanggil menjadi berkat bagi banyak orang. Suamimu, anak-anakmu, mantumu, cucu-cucumu diberkati. Semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pulang, bawalah berkat ini semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Semua kita yang terima berkat katakan amin.